baik, kita boleh berkumpul di sini dalam kegiatan yang sudah diprogramkan dan kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya harus perkenalkan diri karena di sini banyak sudah tahu, tapi saya lihat ada muka-muka baru yang saya juga belum tahu, mereka juga mungkin belum pernah tahu saya, sehingga alangkah baiknya ya saya hanya memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Rigon Kelen. Saya sebagai pengawas SMP, dulu mantan kepala sekolah di SMP Negeri 3 Wulan Gitang Hewa, dan sekarang selain menjadi pengawas sekolah, sedikit saya menyampaikan bahwa sesuai dengan komunikasi saya dengan Ibu Ketua Gugus, bahwa dalam kaitan dengan akreditasi ini saya bisa hadir di sini untuk bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru bagaimana kita kiat-kiat untuk menghadapi akreditasi sekolah ini. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa tahun 2022 kemarin bukan saya saja tapi kami dari pengawas juga itu mengikuti seleksi calon asesor, dan dalam perjalanan yang mendaftar kita secara online semua. Itu kami di pengawas SD tidak ada yang mendaftar, pengawas SMP kami 3 orang. Dalam perjalanan seleksi tahap pertama yang kami 3 itu juga masuk, dan seleksi tahap kedua untuk uji kompetensi itu kognitif dan non kognitif, itu tinggal saya sendiri yang masih bertahan untuk maju bersama teman-teman lain se-NTT. Dan ujian yang ketiga itu wawancara, dan dari 3 ujian itu saya lolos, dan bulan Agustus itu saya sudah resmi menjadi asesor Badan Akreditasi Nasional. Sehingga untuk kita di Flores Timur itu sampai dengan saat ini kami hanya 2 orang saja, saya dengan Pak Lorenz Todo, mungkin pengawas di Kemenak, sudah pensiun, tetapi dia masih tetap melaksanakan tugasnya sebagai asesor karena beliau sebagai koordinator asesor. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi itu saya sekedar sampaikan sehingga kenapa saya sampai ada di sini, ya, sehingga saya di sini hanya mau membagi, mendampingi Bapak Ibu dalam persiapan akreditasi. Sebenarnya untuk kami asesor ini tugas kami itu visitasi, kami melaksanakan tugas visitasi di sekolah mana sesuai dengan surat tugas yang diberikan pada kami. Kami tidak punya hak untuk mendampingi, tapi karena saya sebagai pengawas sekolah, maka itu tugas kami itu mengalir. Jadi sekaligus dengan kita mendampingi kegiatan-kegiatan atau sekolah berkaitan dengan akreditasi sekolah ini. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk akreditasi ini saya baru pertama kali melaksanakan visitasi di tanggal 14 dan 15 November kemarin bersama dengan teman-teman lain di sekolah-sekolah se-NTT. Jadi nanti tugas kami itu kami visitasi ke kabupaten lain, bukan di Flores Timur. Seperti yang baru-baru di SD Jonggolor dan juga SD Kaduan juga melaksanakan visitasi yang sama, ya itu mereka asesornya dari luar semua, jadi secara daring. Untuk tahun ini ya sesuai dengan apa yang disampaikan dari Ban Provinsi bahwa kegiatan akreditasi itu secara luring atau mereka turun ke sekolah. Baik, saya jelaskan sedikit bahwa tahun 2022 kemarin itu nama-nama sekolah, ada beberapa sekolah yang ada di termasuk kita di Wulan Gitang ini yang sudah melaksanakan reakreditasi, sudah buat persiapan semua, sudah upload sesuai dengan apa yang diminta, dan ternyata SK-nya keluar itu, sertifikat keluar itu hanya berlaku 1 bulan saja seperti tadi yang sudah digambarkan oleh Ibu Ketua Gugus tadi. Karena apa Bapak Ibu? Ya, saya perlu jelaskan bahwa karena sekolah-sekolah yang melaksanakan reakreditasi kemarin itu akreditasi sebelumnya itu tahun 2006, 2007, sehingga kalau kita hitung akreditasi itu kan 5 tahun. Dan kalau kita hitung sudah 2 periode lebih, mau 3 periode, sehingga sekolah-sekolah itu dia akan reakreditasi supaya mendapatkan sertifikat. Walaupun sertifikat itu tertulis hanya berlaku sampai dengan 1 Januari 2023. Ada sekolah lain juga yang mereka akreditasinya berlaku sampai dengan 11 Agustus 2023. Tapi nama muncul lagi di 2023 karena lagi 6 bulan saja. Karena persyaratan itu sekolah mengajukan itu 6 bulan sebelum masa berakhirnya akreditasi itu harus mengajukan permohonan untuk akreditasi kembali. Sehingga itu saya sampaikan Bapak Ibu yang tahun 2022 kemarin sekolah-sekolah yang
sudah melaksanakan reakreditasi. Kenapa ini nama muncul lagi? Itu karena itu. Bukan karena kita dapat nilai C, mungkin karena kita punya ini, mungkin dokumen ini kurang. Tidak. Itu karena kita sudah 2 periode lebih. Makanya kita mendapatkan sertifikat perpanjang sampai dengan 1 Januari 2023. Maka di 2023 ini muncul lagi untuk kita akreditasi, supaya nanti sertifikat keluar itu 5 tahun ke depan baru kita akreditasi lagi. Itu maknanya seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu yang sekolah-sekolah yang tahun 2022 kemarin sudah melaksanakan itu, maka tidak susah lagi Bapak Ibu. Kita tinggal saja yang pertama yang harus dibuat itu untuk Bapak Ibu kepala sekolah, mungkin sudah ada ya, kita sudah kirim juga di PGRI juga, saya kirim di grup itu ya, sehingga yang pertama itu kita buat surat permohonan akreditasi. Yang kedua itu SK izin operasional untuk sekolah negeri dan juga sekolah swasta bisa pakai SK pendirian sekolah. SK pendirian sekolah itu untuk sekolah negeri, SK izin operasional itu untuk sekolah swasta. Dan yang ketiga itu sertifikat akreditasi yang terakhir. Seperti kita pakai yang 2020 berlaku sampai dengan 1 Januari 2023 itu yang nanti kita unggah. Jadi 3 dokumen ini yang harus diunggah, harus segera diunggah, supaya kalau kita sudah unggah, baru tinggal kita sudah bisa buka di data isian akreditasinya untuk nanti kita unggah dokumen-dokumen yang diminta sesuai yang kita sudah siapkan di tahun 2022 ini. Sehingga untuk sekolah-sekolah yang belum melaksanakan akreditasi atau namanya belum muncul, maka itu hari ini saya sampaikan bahwa kita juga mulai siap. Kita jangan tunggu saatnya karena itu. Jadi nanti kegiatan ini ya diharapkan supaya Bapak Ibu kepala sekolah bisa tahu bahwa saya